Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nastaudiuka ghazzata wa ahlaha sama'aha wa radaha rijalaha wa nisa'aha atfalaha wa syababaha wa kulla shibrin fi Filastin. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa anshurna alaihim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idha syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan pertama kita dalam konteks pertemuan kelas ya. Harusnya pertemuan kita di hari hari Selasa yang lalu, betul ya. Tapi kala itu saya berhalangan untuk hadir dan digantikan oleh Ustadz Alfas Silmi Hakim, dan kata beliau sudah membahas awal dari kitab ini sampai dengan akhir ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis sampai dengan ilmu hadis dirayah. Alhamdulillah. Udah bangun ini anak.
Bismillah, Bismillah. Maaf. Baik, mohon maaf tadi terlempar. Tadi betul ya, minggu lalu dengan Ustadz Silmi sampai di akhir pembahasan ilmu hadis dirayah. Insya Allah dalam satu semester ke depan kita akan selalu bertemu hadirin hadirat sekalian untuk mengkaji ilmu hadis dasar dari kitab Al-Qawaidul Asasiyatu fi Ilmi Mustalahil Hadis, karya dari Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Dan saya berharap semua sudah memiliki kitabnya. Kitabnya tipis sekali. Kalau ada yang versi Luxnya juga ada, terbitan Makkah, tapi terbitan Surabaya juga jauh lebih murah ya. Nah ini dia. Ini terbitan lokal Indonesia dan harganya sangat murah. Saya nggak tahu berapa nih. Dugaan saya mungkin 30.000 atau berapa. Semua sudah punya kitabnya atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah punya. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Belum, Ustaz. Belum sampai Ustaz. Sudah Baru dikirim, Ustaz, kemarin. Oh, belum sampai. Kalau yang belum sampai, mungkin bisa menggunakan sementara mungkin bisa menggunakan PDF ya. Bisa menggunakan PDF-nya. Ini kitabnya murah. Insya Allah tidak ada alasan untuk tidak pegang kitab. Beberapa ada yang tanya kepada admin kami, Ustadz, kalau kitab itu wajib atau tidak? Nah, admin kami bingung jawabnya gitu ya. Mau belajar nanya kitabnya wajib atau enggak. Kitab itu bukan masalah wajib enggak wajib, tapi kebutuhan. Ya, kitab itu kebutuhan. Jadi kalau seorang talib masih bertanya, kitab ini wajib atau tidak, itu semuanya belum paham esensi belajar. Gitu. Jadi apapun gitu, dia mestinya mengusahakan pegang kitab. Apakah itu dengan membeli, apakah dengan meminjam, ya, apakah dengan apa lagi, dapat hibah, gitu ya, atau dengan cara-cara yang lain yang halal tentu saja. Apapun caranya yang penting halal, pegang dia kitabnya. Bahkan paling minimalnya dia print out gitu. Katakan saja 5 halaman yang akan dikaji pada hari itu, dia persiapkan, dia print out 5 halaman saja. Itu sebagai bentuk bahwa siapapun yang untuk apa namanya hadir dalam muhadharah. Nah, oleh karenanya mempersiapkan muhadharah itu bukan mempersiapkan terkait dengan apa namanya fisik kita hadir, tapi mempersiapkan segala macam, termasuk mempersiapkan berkaitan dengan kitab-kitabnya. Nah, jadi kalau bertanya wajib tidak kita pegang apa punya kitab, wajib tidak kita beli kitab? Nah, sebenarnya tergantung ya, tergantung dari kefahaman kita berkaitan dengan esensi belajar. Kalau Anda nanya kepada saya, maka akan saya jawab bahwa wajib Anda pegang kitab, apapun caranya, gitu ya, apapun apa bentuknya, pegang kitab itu wajib. Dan tidak mesti beli tadi itu, bisa pinjem kah, bisa dapat hibah, bisa print out hanya mungkin 3 halaman. Dan kitab ini berapa kitab ini? Ada yang udah beli kitab ini berapa harganya? Mungkin bisa bagi. Berapa buku Tak ini? sampai 50, Ustaz. 50. Oh, makul lah. 50. Sampai
26 Hah? ribu. 26 26. ribu? Oh, Iya. kan. Oh, sesuai dengan prediksi saya, nggak bakal sampai 30 ribu. Ya, 26 ribu murah sekali. Harga bakso berapa sekarang harga bakso? Di Bandung berapa? Atau di Jakarta atau di mana? Hah? 16. Berapa? Ahmad Yusron berapa harga bakso sekarang? Satu mangkok. 18. 18. Oh, berarti ya 2 mangkok bakso lah. Ya udah. Insya Allah bisa ya untuk mengusahakan kitab. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semester 1 dirasa hadis, insya Allah bersama saya mengkaji mustalah hadis dasar dari kitab ini. Kalau ada usia, ada kesempatan masuk semester 2 dirasa hadis, nanti ketemu saya lagi mengkaji kitab Nuzhatun Nazar. Lebih tinggi dikit, naik dikit. Nuzhatun Nazar, karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada kesempatan, ada usia, nanti ketemu lagi di semester 3. Tapi di pelajaran yang berbeda, yaitu insya Allah kalau tidak mustalah hadis ya pelajaran yang berbeda, ya ini Sahih Muslim ya. Bertemu dengan saya di pelajaran Sahih Muslim. Kemudian yang berikutnya semester 6 insya Allah ketemu semester 4 ya ketemu saya lagi dalam pelajaran takhrij hadis. Muara dari belajar hadis kan harus punya kemampuan mentakhrij hadis. Ya, mentakhrij hadis. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan ya kepada kita untuk mengkaji ilmu hadis tadi sampai dengan mampu kita untuk melakukan takhrij hadis. Baik, sebagai awal, sebagai mukaddimah, meski Ustadz Silmi udah memulai, nggak apa-apa, saya ingin mulai dari awal saja, dari mukaddimah. Izinkan saya bercerita sedikit tentang sejarah. Begini, ya, begini. Nabi Muhammad SAW selama hidupnya itu berkata-kata, berbuat, ya, kemudian menyetujui sesuatu, kemudian nampak pada dirinya adalah sifatnya, baik sifat akhlaknya maupun sifat penciptaan. Itu semua hadirin disebut dengan hadis Nabi. Makanya para ulama mendefinisikan hadis Nabi itu apa? Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ya. Apa itu yang disebut dengan hadis? Maka jawabannya adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin, apakah itu perkataannya, sabdanya, au fi'lin, perbuatannya, atau takrirnya. Takrir itu persetujuannya, ketetapannya. Au sifatin, atau sifatnya. Sifat apa hadirin? Sifat akhlak maupun sifat penciptaan. Sifat akhlak jujurnya, dermawannya, sifat penciptaannya, cara jalannya, ya, tanda kenabiannya, duduknya, makannya, begitu. Itu sifat penciptaan. Yang sifat akhlak dan sifat penciptaan itu kemudian dihimpun dalam sebuah kitab yang bernama Asy-Syama'il, ya. Yakni kitab apa? Kitab Syama'il. Kitab Syama'il. Seperti karya Imam At-Tirmidzi yang berjudul Syama'il Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nah, jadi apapun yang disandarkan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya adalah hadis. Pertanyaannya, apakah pada zaman awal-awal kenabian hadis ditulis oleh para sahabat? Ditulis tidak? Tidak ditulis. Ya, tidak ditulis. Hadis itu tidak ditulis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, pada awalnya melarang para sahabat menulis hadis. Tapi pada akhirnya Rasulullah memerintahkan juga para sahabat untuk menulis hadis. Di awal melarang, lalu memerintahkan. Kenapa demikian? Banyak faktor, diantaranya adalah agar tidak tercampur antara Al-Quran dengan selain Al-Quran. Paham ya? Agar tidak tercampur antara Al-Quran dengan selain Al-Quran.
Baik. Lalu memerintahkan kepada para sahabat menulis. Maka para sahabat menulis hadis. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menulis hadis, bahkan menghimpunnya dalam sahifah-sahifah yang kemudian kita bisa katakan bahwa kitabatul hadis atau penulisan hadis itu sudah ada sejak zaman sahabat. Ya, sudah dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Nabi kan. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan dimulainya penulisan hadis? Kapan dimulainya kitabatul hadis? Al-jawab apa? Jawab adalah bahwa kitabatul hadis sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Itu jawaban. Kalau pertanyaannya kitabatul hadis. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan dari para sahabat kepada para tabi'in. Ya, para tabi'in juga ada yang tabi'in senior, ada tabi'in pertengahan, ada tabi'in junior, terus kepada para tabi'ut tabi'in dengan levelingnya dari mulai yang senior ke yang pertengahan maupun yang junior. Lalu pada abad kedua di era tabi'in itu dimulailah yang disebut dengan tadwinul hadis. Apa? Tadwinul hadis. Apa bedanya antara kitabatul hadis dengan tadwinul hadis? Kalau kitabatul hadis adalah penulisan hadis. Kalau tadwinul hadis adalah kodifikasi, pengumpulan hadis dalam sebuah disatukan dalam sebuah kitab dari berbagai macam ya tulisan-tulisan dan riwayat-riwayat hafalan para sahabat, para tabi'in, kalau para tabi'in termasuk dari catatan-catatan mereka dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka dihimpun namanya tadwinul hadis. As-su'al, apa pertanyaannya? Sejak kapan dilakukan tadwinul hadis? Apa jawabnya? Dilakukan sejak abad ke-2 Hijriyah. Siapa yang memulai? Ya, di antara yang memulai adalah Imam Malik radhiyallahu anhu dengan kitabnya Al-Muwatta. Ya, Muwatta Imam Malik. Ada juga dengan pada zaman itu adalah siapa Imam Abu Daud At-Tayalisi dengan kitabnya yakni Musnad Abu Daud At-Tayalisi. Bukan Abu Daud As-Sijistani ya, Sunan Abu Daud bukan. Abu Daud At-Tayalisi dengan Musnad. Jadi itu abad kedua dimulai. Nah, puncaknya tadwin hadis itu pada abad ketiga. yakni eranya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Dawud, dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan sejak kapan tadwin hadis dimulai, jawabannya sejak abad kedua. Kalau pertanyaannya pada abad atau era kapan kebangkitan atau puncaknya tadwin hadis, pada abad ketiga. Ditandai dengan lahirnya Sahih Al-Bukhari di tangan Imam Al-Bukhari. Itu tadwinul hadis. Dan boleh dikatakan begini, tadwinul hadis adalah sebagai puncak ya dari perlawanan para ulama kaum muslimin terhadap para pemalsu hadis. Perlawanan para ulama kaum muslimin atau bahkan pembelaan ya lebih tepatnya mungkin. Pembelaan para ulama kaum muslimin terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW sekaligus perlawanan terhadap kalangan pemalsu hadis gitu. Apa hubungannya kira-kira antara tadwin dengan pembelaan pada sunnah dan perlawanan kepada orang-orang yang mendustakan hadis Nabi? Kalangan ini disebut dengan al-kazzabin wal waddu'in. Kenapa? Karena dengan tadwin hadis maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi siapapun untuk memalsukan hadis Nabi Muhammad SAW. Sejak fitnah kubro, hadirin, sejak fitnah kubro, orang-orang itu sudah mulai memalsukan hadis Nabi. Qala Rasulullah SAW kada wa kada.
dengan mudahnya mengatakan beginilah kata Rasulullah SAW. Pada zaman dulu sebelum ada tadwin hadis, bagaimana cara para ulama di antara para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in melawannya, membela sunnah dan melawan kalangan tadi, apa namanya, alal wadda'in wal kazzabin, gimana caranya melawannya? Dengan hafalan. Contohnya misalnya dengan hafalannya para hufaz seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, hafalannya Ali Al-Madini, hafalannya Yahya bin Ma'in, hafalannya Ahmad bin Hambal, ya, hafalannya Sa'id bin Al-Musayyab, hafalannya Imam Az-Zuhri, dan hafalan para a'immah kibar yang lain. Mereka para hufaz hadirin, yang hafal ratusan ribu hadis, sanad dan matannya, bahkan hafal sampai menyentuh 1 juta hadis matan dan sanadnya. Itu orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Ada satu kisah begini, ada misalnya seorang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in, wahai Imam Yahya bin Ma'in, apakah kamu tahu bahwa ini hadis Nabi? Kata si fulan, ini hadis Nabi. Apa kata Yahya bin Ma'in? Sungguh aku tidak tahu kalau ini hadis Nabi. Maka apapun ya yang yang dianggap sebagai hadis dan Imam Yahya bin Ma'in tidak mengetahuinya, maka sesungguhnya itu bukan hadis. Gitu. Jadi cara membela sunnah, cara melawan para pendusta itu dengan hadirnya para hufaz. Di tangan mereka lah hadis Nabi itu dijaga, dan apapun yang tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in misalnya pada zamannya, maka bukan hadis, maka itu palsu. Gitu. Loh kok bisa orang selevel Yahya bin Ma'in sebagai standar? Karena beliau telah menghafalkan, bahkan telah menulis 1 juta hadis, dan beliau mengulang 5 kali. Dan itu dikisahkan dalam kitab-kitab biografi, dalam kitab-kitab Tarjamatul Rawi, di mana Imam Yahya bin Ma'in menulis 1 juta hadis dan beliau ulangi 5 kali. Bayangkan, berarti beliau menulis 5 juta hadis dengan tangannya, betapa mungkinnya hadis Nabi pada diri beliau. Jadi boleh dikatakan hadis Nabi itu sudah mengalir dalam darahnya, menyatu dalam tulang dan dagingnya. Ya. Kebayang ya? Tapi kan tidak semua dalam setiap generasi itu senantiasa misalnya dipenuhi oleh para hufaz, dan juga para hufaz adalah manusia yang bisa wafat. Maka titik baliknya, ya, titik balik dari kekalahan kalangan pendusta, atau bahkan dianggap sebagai titik puncak dari pembelaan para ulama terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW adalah dengan tadwin hadis. Maksudnya apa? Maksudnya dengan tadwin hadis di era abad keberapa tadi? Ketiga ya. Maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi para pendusta untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Loh kok bisa? Iya, karena begini, ketika orang mengatakan qala Rasulullah SAW kada wa kada, maka tinggal dicek di kitab induk. Ada atau tidak? Kalau ada, maka otentik dari Nabi itu. Tapi kalau tidak ada, maka tidak otentik dari Nabi. Maka tidak jelas asal-usulnya. Kan begitu. Dan ini memudahkan siapapun. Ya enggak? Sampai hari ini kita akan begitu. Ketika setiap momen tertentu ke handphone kita, ke WhatsApp kita ada broadcast misalnya, berkata Nabi Muhammad begini gitu ya. Barang siapa yang begini maka surga begini. Barang siapa yang begitu maka akan masuk neraka begini. Tolong disebarkan kepada 10 orang, kalau tidak sebarkan maka akan masuk neraka. Gitu ya. Itu broadcast itu. Coba gimana kita mengetahui betulkah itu hadis Nabi? Cek di kitab induk. Ketika di kitab induk ada, berarti otentik. Ketika di kitab induk tidak ada, berarti itu mengada-ngada. Kan begitu. Orang selevel kita, seawam kita bisa melakukan perlawanan kepada para pendusta. Berkat apa? Berkat tadwinul hadis. Ya, berkat tadwin hadis. Dan sekarang puluhan kitab hadis sudah disatukan bahkan dalam sebuah program, dalam sebuah aplikasi misalnya. Seperti yang
banyak tersebar ya dalam sebuah maktabah digital misalnya. Dengan mudah sekali kita bisa melacak ya apakah ini hadis Nabi atau bukan. Berkat apa tadi? Berkat tadwinul hadis. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang sebagai hadis Nabi Muhammad SAW, tapi ketika kita cek di dalam kitab induk tidak ada, maka sesungguhnya itu berarti bukan apa namanya tidak otentik ya, tidak otentik dari Nabi SAW. Tidak jelas asal usulnya. Jelas sampai sini? Ya, betapa luar biasanya tadwin hadis itu sebagai apa tadi? Sebagai puncak dari pembelaan para ulama terhadap hadis Nabi, difaun anis sunnah, dan juga sebagai puncak perlawanan para ulama terhadap para pendusta. Maka para pendusta dipaksa pensiun sejak abad ketiga Hijriah. Gimana mereka akan memproduksi hadis palsu coba? Kebayang ya? Gimana mereka akan memproduksi hadis palsu? Kalau hadis itu sudah dihimpun semua dalam kitab-kitab dengan sanad-sanad yang sudah tercantum dalam kitab tersebut, yaitu yang itu bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kitab induk itu adalah kitab yang apa? Mencantumkan hadis Nabi lengkap dengan sanadnya, ya, lengkap dengan sanadnya. Jelas sampai sini? Paham? Paham atau tidak? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Ngantuk atau tidak? Insya Allah, Ustaz. Tidak, Ustaz. Ya, Tidak, Ustaz. dapat dipahami?
Bismillah, Bismillah. Baik, tadi yang saya sampaikan terdengar nggak tadi sebelum saya keluar, sebelum terlempar dari Zoom? Terdengar Ustaz. Terdengar ya? Terdengar. Tadi sampai apa tadi puncak apa Tadwin. pembelaan para ulama terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa? Dan perlawanan terhadap para pendusta. Apa namanya dapat dipahami ya, make sense ya, apa namanya makul ya bahwa dengan adanya tadwin hadis maka siapapun bisa membela sunnah Nabi. Iya tidak? Dengan ada tadwin hadis maka siapapun para pendusta pensiun tuh ya dari tugasnya untuk mendustakan hadis. Ya, jadi pada abad ketiga itulah para pendusta hadis dipaksa pensiun. Bagaimana mereka akan mendustakan hadis Nabi? Toh hadis Nabi sudah ada dalam kitab-kitab induk, sudah dikodifikasi, dikumpulkan oleh para ulama. Maka percuma dia sia-sia dia untuk mendustakan hadis Nabi. Karena ketika dia memproduksi hadis palsu, maka dengan sendirinya akan tertolak karena berarti membuat sesuatu yang tidak ada dalam kitab induk. Padahal kitab induk itu sudah menjadi sudah menjadi bukti otentik bahwa hanya itulah yang memang diriwayatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW secara metode periwayatan. Itu ya dari gurunya, dari guru sampai dari Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, selesai. Sekarang yang terakhir sejarah berikutnya tentang ini, tentang ilmu, ya ilmu untuk memahami hadis, ilmu untuk memahami mana hadis yang makbul, mana hadis yang mardud, kan perlu ilmu, mana hadis yang makbul, yang sahih, yang hasan gitu, dan mana hadis yang mardud, yang dhaif, bahkan yang palsu, kan perlu ilmu ya. Nah ilmu itulah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama. Nah ilmu itu mulai pertama kali dirumuskan oleh para ulama pada abad keempat. Abad keempat di eranya Imam Romah Hurmuzi. Ya, kemarin saya kira Ustaz Silmi udah mulai masuk ke situ tuh di pembahasan Diroya. Itu ilmu hadis itu mulai dirumuskan pertama kali itu pada abad keempat. Muncul pertanyaan, apakah kalau begitu artinya itu adalah sesuatu yang baru? Bukan baru. Kenapa? Karena ilmu hadis itu sudah ada sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat, tapi belum dibukukan, belum ditulis. Lagi-lagi ini masalah pembukuan. Gitu. Karena orang-orang Arab itu, ya orang-orang Arab itu adalah orang-orang yang terbiasa dengan hafalan, dengan mendengar hafal. Jadi tidak terbiasa dengan menulis. Nah, mulai di abad kedua, ketiga, keempat, mulai kan tradisi menulis. Termasuk ilmu hadis, yakni bagaimana mengecek riwayat, apakah ini riwayat dari Nabi ataukah ini bukan, apakah ini orang-orangnya orang yang adil ataukah orang-orang pendusta, apakah ini sanadnya tersambung ataukah terputus gitu. Itu sudah ada kaidahnya. Bahkan sudah dilakukan sejak zaman sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in. Makanya kan kata para ulama misalnya al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Nah, ketika ulama mengatakan al-isnadu minad-din, ini menunjukkan bahwa sejak zaman katakanlah era tabi'in, para ulama sudah punya ihtimam, kepedulian tentang masalah sanad. Iya tidak? Bagaimana mengujinya, mana yang diterima, mana yang ditolak. Jadi mengkaji hadis itu beda dengan Al-Quran hadirin. Kalau mengkaji Al-Quran itu selesai, udah ada Al-Quran, tinggal dikaji maknanya. Tafsir namanya, dengan ulumul Quran dan ulumul tafsir, dengan usul tafsir. Kalau mengkaji hadis Nabi, belum dulu memahami hadis Nabinya, tapi memastikan ini hadis Nabi atau bukan. Ini sahih atau dhaif gitu. Baru kemudian memahami maknanya. Ya.
Itu mengkaji hadis Nabi. Itu makanya lahirlah ilmu hadis yang itu sudah ada ilmunya, dipraktikkan, dikerjakan, dilakukan oleh para sahabat untuk memverifikasi riwayat. Ya, sejak zaman apa sahabat, tabiin, tabiut tabiin, seterusnya. Baru dibukukannya baru pada abad keempat era siapa? Imam Romah Hurmuzi. Dilanjutkan oleh para imam berikutnya, termasuk siapa? Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dilanjutkan di era berikutnya siapa? Imam Ibnu Salah dengan kitabnya Muqaddimah Ibnu Salah. Terus Ibnu Salah maka tersebarlah ya dengan berbagai macam kitab-kitab seperti misalnya At-Taqrib wa Taisir karya Imam An-Nawawi ya. Ada Tadribu Rawi karya Imam As-Suyuti, ada Nuzhatun Nazar karya Ibnu Hajar, dan berbagai kitab-kitab yang lain termasuk yang kontemporer yang sedang kita pegang adalah ini Al-Qawaid Al-Asasiyah fi ilmi Mustalahil Hadis karya dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jelas ya? Nah, jadi ini yang kita sedang pelajari itu kaidah berarti. Kaidah memahami hadis. Kaidah memahami apakah ini adalah hadis Nabi yang diterima atau yang ditolak. Itu yang kita sedang pelajari. Jelas ya? Baik. Berikutnya, ini masih bagian dari mukaddimah, saya ingin jelaskan tentang cakupan dari atau khariqah, peta konsep dari ilmu hadis. Mudah-mudahan sinyal dapat kami mendukung. Akhir-akhir ini sinyal dapat kami sedang jelek. Khariqatu ulumil hadis, yakni peta konsep ilmu hadis. Ya. Dikatakan di sini abrozu aqsami ilmi hadisi wa aham kutubi. Ya. Ini adalah baik, baik. Ada yang sudah dengar khariyatah atau diagram yang tadi saya tampilkan? Itu kan ada di apa itu di LMS ya.
setiap kali coba share screen itu terlempar keluar. Kalau ada yang sudah download bisa bantu untuk share. Baik, coba saya tampilkan lagi ya, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar. Di tempat kami ini bulan-bulan terakhir ini memang internet sedang tidak stabil. Ceritanya 4G, tapi rasanya 3G. Ulumul hadis dibagi dua, ada ulumul sanad, ada ulumul matan. Ya, ulumul sanad berarti ilmu yang berkaitan dengan sanad hadis. Ulumul matan adalah ilmu yang berkaitan dengan matan hadis. Dapat memahami apa itu sanad, apa itu matan, apa gambaran umum dulu. Sanad itu adalah silsilatul rijal. Ya, sanad itu silsilatul rijal. Jadi silsilah orang-orang para rawi ya yang menyampaikan hadis. Misalnya Imam Bukhari dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari guru terus sampai dengan dari sahabat misalnya siapa? Abu Hurairah dari Rasulullah. Nah, dari Imam Bukhari sampai Abu Hurairah itu namanya sanad. Nah, orang-orangnya rawi. Ya, orang-orangnya itu para rawi. Gitu ya. Orang-orangnya apa namanya? Para rawi ya, Dirin. Sedangkan ketersambungannya, silsilahnya itu namanya sanad. Rantai itu sanad. Ya. Misalnya dengan sigat, dengan ungkapan begini. Qala hadatsana fulan ya. Qala hadatsana fulan, qala akhbarana fulan. Misalnya begitu ya. An fulan gitu. Apa itu matan? Matan itu isi dari hadis. Ujung dari sanad itu matan namanya. Orang bilang yang paling mudah matan itu adalah kontennya gitu, isi dari hadisnya itu. Apakah itu perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, takrirnya Nabi, sifatnya Nabi, pokoknya isi dari sanad itu, isi pesannya itu matan namanya. Ketika dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada itu adalah matan. Paham ya? Baik, ilmu tentang sanad. Setidaknya ada 6 ilmu tentang sanad. Kita zoom. Baik. Ilmu yang berkaitan dengan sanad ada 6. Yang paling ringan itu yang warnanya apa ini? Yang warnanya hijau muda, al-mustalah. Yang sekarang sedang kita bahas, buku yang sekarang kita sedang kaji itu ilmu mustalah. Apa itu mustalah? Ilmu mustalah adalah apa? Mustalahatu ulama'il hadis allati yu'abbiruna biha an ahwali riwayah wa yusamma ulumul hadis. Yusamma ulumul hadis. Mustalahat ulama, jadi istilah-istilah ulama hadis. Di mana para ulama menggambarkan atau mustalahat itu dalam suatu digambarkan, diungkapkan terkait dengan apa? Terkait dengan kondisi atau ahwal riwayat, kondisi riwayat yang kemudian disebut dengan ulumul hadis. Ya, jadi menggambarkan tentang kondisi riwayat. Sesuai dengan namanya, berarti mustalah hadis itu adalah mustalahat, istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama hadis. Di mana apa? Di mana di dalam mustalah tersebut digambarkan, bisa dibaca makanya yu'abbaruna biha an ahwalir riwayat. Ya, diungkapkan dengannya itu ahwal, yakni kondisi-kondisi
riwayat. Maka disebutnya juga dengan ilmu mustalah atau ulumul hadis. Gitu. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilmu mustalah. Yang kedua, ya ringkas cerita. Yang kedua adalah misalnya yang warna ini apa namanya? Orange ya, tua ya ini, merah muda. Yani as-saqtu wal ittisal. As-saqtu itu putus, al-ittisal itu bersambung. Ya. Yani ilmu yang apa? Al-ilmu alladhi ya'tani bihalatil ittisali wal inqita'i fil isnad wa tusamma kutubal marasil. Ini ilmu katanya yang memberikan titik tekan fokus kepada kondisi ketersambungan dan keterputusan pada sanad. Dan kalau kita masuk ke dalam istilah kitabnya disebut dengan kitab marasil atau kitab-kitab marasil. Ya, seperti misalnya di situ Marasil Ibnu Abi Hatim, ya contohnya. Kalau yang tadi kitab tentang mustalah hadis seperti misalnya Ma'rifati Ulumil Hadis, ya karya Imam Hakim, atau misalnya Muqaddimah Ibnu Shalah karya Imam Ibnu Shalah. Tuh dua ya. Yang ketiga, kita masuk ke mana? Yang ketiga mungkin yang merah ini. Nah, al-jarhu wa ta'dil. Ilmu tentang apa itu al-jarhu wa ta'dil? Nih, dikatakan di sini ilmu, yani ilmu. Yang apa? Yang yubhasu an ahwalir rijal. Atau yang yabhasu an ahwalir rijal juga boleh ya. Yani ilmu yang membahas tentang ahwalir rijal. Yani kondisi para rijal, yani para rawi, min haitsu qabulu aw raddu, dari sisi diterima atau ditolaknya rijal tersebut, yani rawi tersebut. Ya. Gitu. Maka dikatakan di sini wa huwal muawwalu alaihi fi qabuli wa raddil hadis. Wa yanqasimu ila iddati aqsamin. Ini dia. Pembahasannya panjang ya. Jadi di sini jarh wa ta'dil itu adalah terkait dengan kondisi para rawi, apakah rawi tersebut diterima atau ditolak. Jadi mengkaji ahwal para rijal, para rawi dari sisi qabul atau radnya, diterima atau ditolaknya. Nah, di sini ada pembahasan tentang bagaimana lafaz-lafaznya, kondisi rijalnya, kaidah-kaidahnya dan lain sebagainya. Panjang ya. Ini ada materi khusus nanti di semester yang ke-5 ya, ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian ada lagi ilmu apa? Ini ringkas saja. Misalnya manahijul muhaddisin yang warna orange ini muda. Untuk apa ilmu ini? Untuk mengetahui bagaimana metode para penulis kitab hadis ya, dan bagaimana syarat-syaratnya. Gitu. Jadi ma'rifatu turuqil musannifina fi sunnah. Yang mengetahui metode-metode para musannif, para penulis kitab-kitab hadis ya di dalam sunnah an-nabawiyah, seperti bagaimana syarat Imam Bukhari, syarat Imam Muslim dan lain-lainnya. Nah, itu seperti kitab yang bisa dipakainya adalah Syurut A'immatil Khamsah wa Sittah. Kemudian yang terakhir ada al-ilal. Ilmu tentang apa ilal ini? Mengkaji terkait dengan apa? Al-ilmu alladzi yabhasu fi wujuhi ta'anil khafiyyah fil asanidi wal mutun. Jadi ilmu yang mengkaji atau membahas tentang aspek cacatnya sanad dan matan yang bersifat khafiyah, yang bersifat tersembunyi. Cacat yang tersembunyi gitu, pada sanad maupun pada matan. Nah, itu panjang bahasannya dan ini termasuk ilmu yang paling rumit tentang al-ilal ini. Nah, ini ya. Jadi ini tentang sanad aja itu ada 6 cabang ilmu minimal. Nah, ilmu tentang matan itu ada 2. Pertama al-mutun faqat, yang kedua al-mutun ma'a syarhiha. Ilmu tentang matan, yang matan saja, itu ada bagi 2 lagi. Ada yang kitab yang musnadah, yang menjadi rujukan, kitab induk. Ada yang ghair musnadah, kitab yang bukan induk, bukan rujukan, induk ya. Yang musnadah ada yang menghimpun hanya hadis Nabi, contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya.
Ini hadis Nabi. Ya, apakah itu nanti dibagi dalamnya ada kitab-kitab apa namanya, kitab Sahih, kitab Musnad gitu ya, ada kitab Sunan, ada kitab Jami, itu macam-macam ya, macam-macam kitab. Misalnya untuk Jami ada Jami Jami Bukhari, Jami Muslim. Untuk Sahih juga ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu ya. Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Sunan banyak ya, Sunan Abu Daud, An-Nasai. Ya. Termasuk misalnya adalah kitab-kitab yang apa namanya, yang ditulis belakangan, yang dikutip dari kitab-kitab induk seperti misalnya Bulughul Maram gitu kan, Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, itu semua adalah, atau Arba'in Nawawi, itu semua adalah kitab-kitab yang ghair musnad ya, yang bukan kitab induk. Cirinya gampang saja, kita lihat Bulughul Maram, kita lihat Riyadhus Shalihin. Ya, Imam An-Nawawi termasuk Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika mencantumkan hadis tidak mencantumkan dengan sanadnya dari gurunya, tidak, karena itu bukan kitab induk. Ya, kitab seperti Bulughul Maram itu merujuk ke kitab induk gitu. Kitab induk itu seperti Kutubus Sittah ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya, itu adalah kitab induk. Nah, kemudian di paling akhir, saya sengaja tidak tampilkan ya karena khawatir keluar lagi nih. Itu ada al-mutun ma'asyarhiyah, ada kajian matan dengan syarahnya. Itu tentang syarah hadis tuh. Ya, ada syarah, ada kitab-kitab syarah hadis untuk kitab-kitab yang induk maupun untuk kitab-kitab yang bukan kitab induk. Ya. Kemudian ada bahasan tentang goribul hadis, lafaz-lafaz yang gorib pada hadis. Ada bahas tentang mukhtaliful hadis, yakni lafaz-lafaz yang seakan-akan saling bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain, gitu. Namanya mukhtaliful hadis. Ada bahasan tentang nasih wal mansuh. Ketika bertentangan itu kan ada kalanya bisa dijam'u, dikompromikan, ada kalanya di nasah, ya, artinya ada hukum yang ada hukum yang dihapus, yang dinasah. Seperti misalnya Nabi mengatakan awalnya melarang ziarah kubur, lalu kemudian datanglah kebolehan ziarah kubur. Berarti hadis tentang kebolehan ziarah kubur itu menasah hadis tentang larangan ziarah kubur, kan begitu. Itu nasah, menghapus hukum. Baik, saya kira itu ya. Jadi itulah gambaran tentang ilmu hadis itu. Ya, ada ilmu tentang apa tadi? Sanad, ada ilmu tentang matan. Ilmu tentang sanad ada berapa tadi cabangnya? Ada 6. 6 minimal itu cabangnya. Ilmu tentang matan ada berapa? 2. 2 tadi. Matan. Ilmu tentang apa namanya? Kitab matan saja ada yang matan bersama syarahnya. Gitu. Jadi ulumul hadis itu ada ulumul sanad, ada ulumul matan. Kita sebutnya al-matan ya. Adapun dalam bahasa Indonesia kita serap dengan istilah matan gitu ya. Al-matan. Jelas insya Allah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami insya Allah. Itulah tentang sekelumit ilmu hadis, baik itu sanad maupun matannya. Silakan sebelum dilanjutkan dari apa yang tadi saya sampaikan tentang sejarah hadis, sejarah mustalah hadis, atau sejarah hadis, sejarah tadwin hadis, sejarah ilmu mustalah hadis gitu, sampai dengan tadi diagram pembagian diagram pembagian ilmu hadis. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau diperjelas? Tafadhol. Afwan, Zat, ingin bertanya, Zat. Silakan. Berkaitan dengan ini, Zat, ada nggak dalil
berkaitan dengan Rasulullah itu memperbolehkan menuliskan hadis, gitu, Ustaz. Dan ada juga, dan adakah dari hadis juga yang melarang penulisan hadis itu, Ustaz? Oh iya, jelas, jelas. Bisa baca dalam kitab apa namanya Tarikh Tadwin Hadis ya. Itu dijelaskan itu. Memang di awal-awal Nabi melarang. Khawatir tercampur dengan Al-Qur'an. Lalu kemudian Nabi memerintahkan untuk menuliskan hadis. Jadi memang dalilnya itu jelas sekali. Itu adalah perintah yang awalnya Nabi melarang. Ya. Itu. Awalnya dilarang, kemudian Nabi SAW memerintahkan. Maka para sahabat taat ketika Nabi melarang, samina wa ta'ana. Ketika Nabi memerintahkan, maka samina wa ta'ana. Makanya kenapa sahabat-sahabat senior seperti misalnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, dan lain sebagainya, Utsman bin Affan, itu tidak banyak meriwayatkan hadis, apalagi menuliskannya. Karena di awal-awal mereka tidak sibuk dalam meriwayatkan hadis. Gitu. Justru sahabat-sahabat junior lah yang banyak terlibat dalam periwayatan hadis seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar. Itu. Padahal sebenarnya secara logika, ya, secara logika, yang paling banyak menemani Nabi siapa? Para sahabat senior. Ya. Yang paling lama hidup bersama Nabi siapa? Para sahabat senior. Harusnya riwayat dari para sahabat senior lebih banyak. Ya. Tapi di awal kan memang tidak diriwayatkan. Tidak fokus kepada itu, fokusnya ke Quran. Ya, fokus dulu untuk menghimpun menuliskan Al-Quran, membacakannya di hadapan Nabi. Jadi sebelum Nabi wafat, semua Quran sudah ditulis dan sudah dibacakan di hadapan Nabi. Maka Quran tuh enak, sudah otentik, ya, karena sudah dibacakan di hadapan Nabi ketika Nabi masih ada. Ya. Tinggal kemudian proses berikutnya adalah menghimpunnya. Ya, tinggal menghimpunnya di era siapa namanya, di era misalnya ke khilafahan Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan ke kekhilafahan Umar bin Khattab, lalu sampai di kekhilafahan Sayyidina Utsman bin Affan. Di eranya Utsman bin Affan kemudian dibakukanlah yang disebut dengan Mushaf Utsmani, selain dari yang dicetak oleh oleh kekhilafahan, maka dimusnahkan. Itu karena itu yang sudah dipastikan berdasarkan apa yang tersimpan di rumahnya Hafsah sejak eranya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, kalau hadis kan tidak. Hadis itu di hafalan semuanya. Sebagian dituliskan. Dihimpunnya, ditadwinnya baru abad kedua. Terus bukti para sahabat sudah menuliskan hadis dan dokumennya sampai hari ini ada. Ya, ini contohnya Sohifah Hammam bin Munabbih dan juga Sohifahnya Samurah bin Jundub. Sampai hari ini ada. Ya, nanti kapan-kapan nanti saya akan bacakan ya riwayat hadis tersebut di majelis riwayat, nanti akan saya berikan sanadnya. Yakni Sahifah Hammam bin Munabbih dan Sahifah Samurah bin Jundub. Ini bukti otentik yang membantah tuduhan orang-orang orientalis bahwa hadis Nabi itu adalah rekayasa, ya, para ulama abad kedua. Gitu. Mereka kan mengatakan begitu tuduhannya itu. Jadi tadwin hadis itu sungguhnya adalah rekayasa buatan karangan dari para ulama abad kedua. Nah, itu terbantahkan dengan adanya dokumen resmi gitu ya, yang ditulis langsung oleh para sahabat, diantaranya Sohifah dari sahabat Nabi Hammam bin Munabbih dan dokumen resmi catatan dari sahabat Samurah bin Jundub, yang itu terpelihara sampai hari ini. Bisa dibaca nanti detailnya di tarikh Tadwin Hadis ya. Itu lengkap sekali. Ya, bagaimana awalnya Nabi memerintahkan melarang, lalu kemudian memerintahkan. Gitu.
Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi silakan. Baik, cukup ya. Coba kita masuk ke kitab yang menjadi apa namanya muqarrar kita, kitab resmi kita. Kalau ada yang mau bantu share, boleh. Ada yang sedang pakai laptop, Ustaz, insyaallah. boleh coba di share. Afwan, sepertinya belum Kalau download. pakai Mau download kalau sebentar. semua kitabnya ada di mana? Di LMS ya. Kitab apa? Al-Qawaidul Asasiyah. Ah, itu dia. Ini pakai apa? Laptop atau pakai handphone? Mungkin bisa diperbesar, kecil sekali. Kayak laptop. Baik. Terus itu udah ya sama Ustaz Silmi ya, terus lanjutkan. Nah, itu sampai ilmu hadis riwayah udah, dan diroyah. Nah ini juga sudah ya. Nah, jadi coba kalau mau di refresh sedikit, ilmu hadis riwayah itu apa? Apa itu ilmu hadis riwayah? Apa definisinya? Coba terus ke bawah. Ta'riful masyhur. Lihat definisinya. Terus ke bawah. Ilmu hadis riwayah betul. Ilmu hadis riwayah dan terus ke bawah. Bisa geser. Nah, gitu. Oh, lambat. Nah, itu dia ya. Ta'riful masyhur. Apa itu definisi dari ilmu hadis riwayah? Maka ini jawabannya, ya. Wa ta'riful masyhur li ilmi mustalahil hadis huwa ilmun biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Ya, yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Saya ulangi lagi. Definisi yang masyhur untuk ilmu mustalah hadis katanya adalah ilmu tentang qawanin. Tentang apa qawanin itu? Tentang apa? Tentang aturan-aturan, tentang prinsip-prinsip, tentang kaidah-kaidah, boleh ya. Yu'rafu yang diketahui biha dengan qawanin tersebut ahwalus sanad wal matan. Kondisi sanad dan kondisi matan. Ya. Coba apa itu qawanin? Bawah. Syahrut ta'rif. Loh, kok alas lagi? Nah, kita lihat apa namanya? Syarhut ta'rif atau penjelasan dari definisi. Apa itu qawanin? Qawanin itu jamak dari qanun. Al-qanun al-muradu bihi apa yang maksud dengan qanun di situ? Ya, yang dimaksud di sini katanya ma yalghabitul juz'iyyati sawa'un akana ta'rifan au qaidatan. Ya, itu maksud dari qanun itu. Ya, ini apa? Ya, ini mengikat aspek-aspek juz'iyat, aspek-aspek apa namanya parsial cabang begitu ya. Apakah itu berupa ta'rif atau berupa kaidah-kaidah. Intinya apa yang dimaksud dengan qanun adalah ta'rifan au qaidatan ya, definisi dan kaidah. Bahasa sederhananya qawanin di sini adalah kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dasar-dasar. Di dalam bahasa yang lebih sederhana,
yang disebut dengan ilmu hadis diroyah itu berarti sedang berbicara tentang kaidah-kaidah, ya, ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matan. Ya, ini ilmu tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan yang diketahui dengan aturan tersebut kondisi sanad, kondisi matan. Bagaimana kondisi sanadnya, bagaimana kondisi matannya. Jelas ya? Lanjutkan. Nah, apa itu sanad? Nah, tadi ya, sanad itu adalah thariqatu al-musilatu ilal matan. Yakni jalan yang apa? Al-musilatu ilal matan, yang menyampaikan kepada matan. Atau dalam bahasa lainnya adalah silsilatur rijal, itu sanad. Kalau matan sendiri adalah isinya. Baik, itu lewat saja karena sudah ya sama Ustaz Silmi katanya. Nah, lanjut. Sekarang kita akan masuk kepada ini dia ya. Kita akan masuk kepada keutamaan dari ilmu hadis. Ini mudah saja insya Allah kalau kita berbicara berkaitan dengan keutamaan dari ilmu hadis. Ini hanyalah motivasi untuk kita semua yang sedang belajar hadis dan ilmu hadis Nabi Muhammad SAW ya. Apa keutamaan dari ilmu hadis? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya di situ ada berapa itu? 1 2 3 kalau tidak salah ya. Yang pertama, hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, lihat, nah itu dia, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bihi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, rawahu Tirmizi wa hassanahu. Dikatakan di situ dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan beliau menilainya hasan. Hadis hasan. Hadirin, siapa yang paling banyak bersolawat? Tentu saja adalah mereka yang paling banyak berinteraksi dengan hadis Nabi. Karena setiap kali baca hadis pasti akan bersolawat. Ya tidak? Coba tadi. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Selalu kita akan mengatakan qala Rasulullah, dan setiap kali dikatakan Rasulullah kita bersolawat. Itu ya. Jadi mengkaji hadis itu pasti bersolawat. Enggak mungkin orang yang mengkaji hadis tidak bersolawat. Karena setiap nama Nabi disebut, maka kita bersolawat. Nah, itu keutamaannya ya. Jadi ini martabat yang yang mulia bagi para rawi hadis dan siapapun yang meriwayatkannya, karena dia akan paling sering berselawat karena paling banyak menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan biar cepat. Ini tidak begitu penting untuk kita detilkan, tapi yang penting kita paham ya. Yang kedua sekarang, lewat satu-satu. Tadi baru satu, sekarang dua. Nah itu dia. Ini juga masih dari hadis dari Ibnu Mas'ud ya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw afin sami'in. Rawahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Ya. Dari siapa ini? Masih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan bersalawat lagi. Nabi bersabda bagaimana? Yaqul, Nabi bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a. Semoga Allah memuliakan ya, memberikan cahaya atau memuliakan wajah seorang yang mendengar sesuatu dariku lalu menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Perhatikan. Nadarallahu imra'an sami'a minna, mendengar dari kami syai'an, sesuatu. Kemudian apa itu? Hadis, ya, mendengar dari kami syai'an itu ya hadis. Faballaghahu, kemudian menyampaikannya kembali kama sami'a, seperti yang dia dengar sebelumnya. Nah, maka apa? Dikatakan betapa banyak orang yang mubalagh itu ada orang yang menerima riwayat ya, au'a, lebih paham daripada orang yang menyampaikan riwayat. Jadi orang yang sami', orang yang mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, hadis ini menggambarkan apa?
menggambarkan berkaitan dengan doa Rasulullah, bahwa mereka yang mendengar hadis dari Nabi dan meriwayatkannya, menjaganya, itu nadarallahu, ya, didoakan oleh Rasulullah semoga Allah memuliakan wajahnya. Itu keutamaannya. Makanya siapapun di antara kita insya Allah yang menyibukkan diri dalam mengkaji hadis Nabi, insya Allah kita mendapatkan keutamaan berupa apa? Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang wajah kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nah ini dia. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin. Rawahul Baihaqi fil Madkhal wa dzakarahu al-Qastalani annahu yasiru bituruqihi hasanan. Wa fi hadzal hadisi bi bayani adalati ahli hadis. Baik, Rasulullah SAW bersabda, ilmu hadis ini akan senantiasa dibawa pada setiap generasinya oleh orang-orang yang adil, katanya. Mereka akan menghapus bentuk-bentuk tahrif, ya, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ghalin, yang melampaui batas gitu, dan juga tuduhan orang-orang yang batil, dan juga penafsiran orang-orang yang bodoh. Nah, akan hadir para ahli hadis yang senantiasa tadi adil melawan mereka semua yang memalsukan atau yang menyimpangkan hadis. Nah, itu adalah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal, dan menurut Imam Al-Qastalani hadis ini dengan banyaknya sanad itu adalah hadis hasan. Ya, hadis ini apa? Mengandung keterangan tentang keadilan ahli hadis. Jadi puji orang-orang yang menjadi ahli hadis adalah orang-orang yang adil, gitu. Ya, itu keutamaannya. Ya, alhamdulillah, saya kira itulah poinnya. Insya Allah minggu depan kita akan lebih fokuskan membahas tentang bahasan selanjutnya, apa itu? Coba lanjut. Nah, tentang ta'arif, ya. Ini terkait dengan definisi yang dasar, ya. Ta'arifun awaliyatun, ya. Ta'arifun awaliyatun, definisi-definisi utama, definisi-definisi pokok. Insyaallah minggu depan. Hari ini tadi kita bahas apa? Sejarah tadi, ya. Sejarah apa tadi? Kitabatul hadis, sejarah tadwin hadis, sejarah kemunculan ilmu hadis, kemudian pembagian ilmu hadis dalam diagram, dan keutamaan orang yang belajar hadis setidaknya mendapat 3 keutamaan. Satu apa tadi? Satu, orang yang paling dekat dengan Nabi karena banyak salawat. Yang kedua, akan dimuliakan wajahnya, ya. Yang ketiga, termasuk orang-orang yang adil, ya, gitu. Itu keutamaan dari orang yang mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Sebelum waktu berakhir, silakan kalau ada pertanyaan. Ilmu hadis ini ilmu yang mudah, ya, ilmu yang sederhana sekali, insya Allah mudah sekali, ya, mudah dipahami, sederhana, insya Allah. Gitu. Dan yang paling penting itu kita harus mengenal apa yang disebut dengan mabadi al-ashraf. Mabadi ashraf. Ya, 10 mabadi, 10 prinsip dasar dalam keilmuan, termasuk adalah mabadi ashraf dalam ilmu hadis. Kita harus tahu apa definisinya, apa objeknya, apa tujuannya, itu apa saja kaidah-kaidahnya. Jadi minimal kita harus tahu minimal 3, apa, bagaimana cara mempelajarinya, apa saja kaidah-kaidahnya, termasuknya, dan untuk apa, gitu. Nah, tergambar belum itu? Nah, tugasnya adalah cari mabadi ashraf untuk mustalah hadis atau untuk ilmu hadis. Saya ulangi lagi. Cari mabadi ashraf, ya, mabadi ashraf untuk ilmu
hadis. Jelas? Ada yang belum paham? Dari yang sudah tadi saya sampaikan, ada yang belum paham? PR-nya gampang ya. Jadi mabadi asyrah untuk ilmu hadis. Asyrah itu 10, berarti ada 10 poin tuh. Namanya apa? 10 itu ada satu nama, al-ismu. 2 tarif, definisi. 3 apa? 3 maudhu, apa objeknya sih? Objek bahasanya. Yang keempat, samarah, yakni manfaatnya apa sih? Yang kelima apa? Al-fadl, keutamaannya apa sih? Yang keenam, nisbah, jadi hubungannya dengan ilmu lain apa sih? Yang ketujuh, istimdad, bagaimana pengambilan atau referensinya? Apa sih referensinya? Rujukannya. Yang ketujuh, yang kedelapan apa? Al-wadi', siapa sih peletak dasarnya? Siapa sih penemunya? Tadi kan sudah saya sebutkan ya di awal. Siapa tuh? Imam Al-Hurmuzi kan dengan kitabnya Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Terus yang ke-9 apa? Al-hukm, bagaimana hukum mempelajarinya? Dan yang ke-10 masailnya. Yakni berbagai macam persoalan yang ada. Ya, itu namanya mabadi asyrah. Untuk semua ilmu ada. Mabadi asyrah untuk usul fikih, mabadi asyrah untuk ilmu hadis, mabadi asyrah untuk ilmu nahwu. Fahami mabadi asyrah, maka kita kegambar. Oh, kita ini sedang belajar ini ya. Ya. Mabadi asyrah fi ulumil hadis. Cukup? Jelas? Pertanyaan dari saya sekarang. Dari 10 yang tadi, kita ambil tentang samarot, tentang manfaat, atau tujuan, atau faidah. Untuk apa kita belajar ilmu hadis? Ada yang bisa jawab? Coba jawab, Ustaz. Boleh, silakan. Untuk apa kita belajar ilmu hadis? Untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagus sekali. Ada yang lebih spesifik nggak? Untuk secara teknis ini. Tadi global ya. Siapapun yang belajar ilmu hadis, tujuannya untuk khidmat kepada Nabi kan, untuk menjaga sunnah Nabi. Yang lebih spesifik dengan mempelajari mustalah hadis untuk apa sih kita ini? Ustaz, coba jawab. Silakan. Untuk mengetahui hadis yang makbul dan yang mardud. Sahih ya. Irfan Helmi ya. Jadi kita itu belajar ilmu hadis agar tahu mana hadis yang makbul diterima, mana hadis yang ditolak. Ya, gitu. Makanya nanti muaranya kita akan belajar mustalah, belajar takhrij hadis insyaallah ya. Baik, kalau kita sudah tahu tujuan dari apa yang kita sedang pelajari, insya Allah kita gambar, oh kita ini sedang belajar sebuah kaidah untuk mengetahui mana hadis yang makbul, mana mardud. Makbul itu sahih hasan ya gitu ya. Mardud itu dhaif sampai dengan yang palsu tentu saja. Cukup? Dapat dipahami insya Allah ya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk secara lebih spesifik membahas tentang definisi-definisi pokok dari ilmu hadis. Lalu kemudian kita akan banyak nanti praktek insya Allah. Ya. Mungkin awal-awal nanti banyak teori, nanti tengah-tengah dan seterusnya nanti kita akan banyak praktek ya. Praktek memahami hadis, praktek menampilkan aplikasi-aplikasi hadis, bagaimana membedah sebuah hadis ya, insya Allah. Kita akhiri hadirin sekalian pembelajaran kita di hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Allah khairan katsiran, Ustaz. Jazana wa iyyakum. Barakallahu fiikum.